Di rumah sudah ada banyak manusia. Kenapa wanita manusia dari luar? Untuk apa aku bagi di luar? Ada kata jatilah kan? Kakak, kau mau kemana? Kau belum makan atau makan makan juga? Sekarang aku mau berdoa dulu. Baru aku akan makan. Hari ini aku berpuasa. Udah. Ingat kan? Kenapa ibu marah sekali? Tadi ibu tidak makan. Ada apa ibu? Beritahu padaku. Hari ini Prisman duduk dengan bangga bersama mereka. Padahal dulu Prisman yang pernah memohon uang kepada ayahmu. Ayahmu adalah penulis. Baiklah, karena sudah jam 7 malam ya, lebih 5. Yang bisa hadir ini 16 ya. Yaitu Ferdinandus Nerdi, Hari Novita Dewi, Benedictus Aman, Evita Rahmania, Erika, Fabianus Joni, Gita Billy, Igede Putu Agus Anti Mahendra, Nyoman Swan Diputra, ya. Maria Sonia Siki, Marta Avelina, Matilda, Rita Deliana, Sinta Tresna, sama Patrianus ya. Baiklah, selamat malam Pak ucapkan untuk semuanya. Sekarang Pak share dulu materinya. Nanti misalkan tidak kelihatan di chat gitu ya. Siapa tahu ya. Ada kelihatan ya PowerPoint-nya.
Nah, untuk materi hari ini untuk sistem informasi akuntansi yaitu pemrosesan transaksi dan proses kontrol internal ya. Jadi pemrosesan. Jadi komponen dari proses kontrol internal yaitu pertama adanya bukti transaksi. Jadi bukti transaksi ini akan menjadikan sebagai sebuah alat yang kuat ya di dalam menginput sebuah transaksi. Jadi jika tidak ada bukti transaksi, maka tidak boleh ada transaksi gitu ya. Jadi ini harus ada pertama kali sebagai sebuah kontrol internal di dalam transaksi keuangan di perusahaan. Selanjutnya ada jurnal umum. Jadi setelah ada bukti, ada catatannya ya. Jadi dicatat ke dalam jurnal umum nanti transaksi-transaksi yang sudah ada didasarkan atas bukti transaksi. Selanjutnya untuk kontrol pemrosesan transaksi nanti akan ada buku besar ya. Buku besar itu apa? Mungkin yang sudah mengambil mata pelajaran, mata kuliah ya. Mata kuliah pengantar akuntansi lanjut gitu ya, akuntansi biaya gitu ya. Itu sudah tahu buku besar itu apa. Jadi buku besar adalah catatan transaksi yang berisi tentang akun-akun ya. Jadi akun-akun yang didasarkan atas klasifikasi ya. Nanti transaksi-transaksi yang ada di jurnal umum itu dikelompokkan ya berdasarkan akunnya supaya memudahkan ya, memudahkan mengetahui saldo akhir ya. Saldo akhir dari masing-masing akunnya ya. Sehingga jika kita sudah tahu saldo akhirnya otomatis ya kita bisa mengetahui ya apakah akun tersebut ya masih memiliki saldo atau tidak ya. Sehingga gampang melakukan pengontrolan. Nah, di sini ada kasus ya, mungkin kalian sudah baca ya, sudah Bapak upload ya di Google Classroom-nya. Jadi kasusnya pertama ada jurnal umumnya ya. Jadi kemarin ya, minggu kemarin kita sudah membahas untuk jurnal umum ya. Jadi jurnal umum di sini adalah sebagai fondasi ya di dalam melanjutkan ke transaksi berikutnya, pembuatan catatan ataupun laporan nantinya ya. Jadi di jurnal umum ini harus benar ya, harus benar pencatatannya. Kenapa harus di debit, kenapa harus di kredit ya. Jadi jangan sembarangan ya. Jadi harus tahu alasannya, kenapa dia harus di debit, kenapa dia harus di kredit. Itu kuncinya supaya bisa ya. Nah, selanjutnya setelah adanya jurnal umum, kita masuk ke buku besar ya. Kita selanjutnya melakukan klasifikasi ya. Klasifikasi masing-masing akun ya, untuk mengetahui saldo akhir dari masing-masing akun tersebut ya. Sehingga nanti misalnya kas kecilnya di sini saldonya sudah menipis gitu ya, sudah mendekati nol gitu ya. Maka perusahaan sudah harus bisa mengontrol ya. Mengontrol yaitu dengan melakukan transfer ya. Entah dari tabungan ke kas kecil atau dari giro ke kas kecil ya. Supaya kas kecil ini tidak kosong ya. Begitu juga giro ya. Giro ini sering dengan transaksi puluhan juta ya, karena menggunakan cek. Karena kita tidak mungkin transaksi menggunakan puluhan juta bawa uang di tas ya. Ya jika puluhan juta, ratusan juta kan mungkin kita bawa uang ratusan juta kan. Nanti bisa dirampok kan.
Makanya sebagai penggantinya itu adalah cek. Ya. Nah, di sini kita coba sekarang memindahkan, ya, memindahkan data-data transaksi yang ada di jurnal umum ke buku besar, ya. Nah, di sini pertama ada kas kecil, ya. Ini ada kas kecil. Jadi yang kita ambil pertama adalah nama akun yang pertama kali, ya. Jadi yang pertama kali di sini adalah kas kecil. Misalkan di atasnya tabungan, ya tabungan dibuat pertama kali. Tujuannya supaya kita tidak ngacak. Tidak boleh mengacak, ya. Boleh mengacak, tetapi tanggung risiko, ya. Pengalaman Bapak jika mengacak, kalian pasti akan bingung, ya. Yang mana yang belum masuk ke buku besar dan mana yang belum, ya. Nah, pertama kita masukkan tanggal, ya. Tadi tanggal pertama tanggal 1 Agustus. Jadi kita fokus kepada akun kas kecil, ya. Jadi supaya tahu kas kecil itu berapa sih itu, ya, saldo akhirnya. Nah, nomor buktinya nanti tinggal kalian sama dengankan saja jika pakai Microsoft Excel, ya. Jadi tinggal sama dengan lalu klik aja nomor bukti, nanti muncul seperti ini supaya kalian tidak mengetik ulang, ya. Nah, keterangan di sini modal awal usaha pada kas kecil. Nah, referensinya dibuat sekarang, ya, referensi nomor akunnya untuk kas kecil itu berapa. Nanti kalian bisa lihat di jurnal umum, ya. Selanjutnya buka di sebelah debit, ya, di debit. Kenapa di debit? Karena ada uang masuk ke dalam perusahaan, maka dia akan masuk sebelah debit, ya. Nah, di sini kita lihat di jurnal juga debit, ya. Nah, di kreditnya 0, ya. Kenapa 0? Karena tidak ada pengeluaran, ya. Cuma ada pemasukan kas, ya. Kas itu dalam bentuk kas kecil, ya. Kas di perusahaan itu ingat ada 3, ya. Di perusahaan pada umumnya yaitu kas kecil, tabungan, sama giro, ya. Mungkin di buku akuntansi mungkin dibuat kas saja, ya, gitu. Tapi di sini Pak berikan tambahan, ya. Jadi kas itu ada 3 di dalam perusahaan, ada kas kecil, tabungan, dan giro. Sudah pasti, ya. Nah, selanjutnya jumlahnya nanti, ya. Jumlahnya nanti diisi, ya. Diisi, ini tanda merah ini apa, ya? Jadi diisi. Ntar dulu, share situ. All participant. Nah, di sini diisi jumlahnya, ya. 100 juta, ya. Selanjutnya, ya. Nah, di sini nanti di dalam pengontrolan transaksinya nanti kalian harus buat, ya, buat sebuah tanda, ya. Tanda bahwa transaksi pada kas kecil ini sudah diinput ke dalam buku besarnya, ya. Ketika kas kecil sudah masuk, berarti kita fokus pada kas kecil saja sekarang, ya. Sekarang kita cari lagi, ya, kas kecil itu tanggal berapa, ya. Tanggal berapa? Ada kas kecil. Nah, tanggal berapa berikutnya? Tanggal biaya iklan. Nah, di sini, ya, tanggal 5, ya. Kita klik tanggalnya lalu enter, ya. Nah, ini merah ini kenapa ini? Selanjutnya isi nomor buktinya, ya. Isi nomor buktinya. Nomor buktinya tanggal 5 tersebut, ya. Lalu isi namanya apa, ya? Apa transaksi tanggal 5, ya. Nanti kalian buat. Ini merah ini nggak bisa hilang ini, ya. Apa yang dipakai ini? Nah, mungkin ada yang jahil ini.
Diharapkan jangan ikut, jangan menjahili ya screen-nya. Pada tahu siapa pelakunya. Selanjutnya kas kecil ya. Nah, kita masukkan namanya tanggal 5 itu adalah biaya iklan ya. Biaya iklan ya. Jadi untuk biaya iklan apa kodenya ya? Jadi masukkan kodenya 6-101 ya. Jadi -101 jadi beban itu dia masuk debit atau kredit ya. Masuk apa? Nah, di dalam biaya iklan ini otomatis uang perusahaan itu gimana? Pasti keluar ya. Uang itu perusahaan itu keluar. Jadi jika uang perusahaan itu keluar, berarti ada kas yang keluar ya, yaitu kas kecil. Jika kas perusahaan itu keluar untuk membiayai sebuah beban atau biaya, itu masuk ke dalam kolom kredit ya. Nah, di sini kita masukkan sebelah kredit tanggal 5 ya. Di 300.000 ya. Nanti si K. Nah, sekarang kita kurangi ya. Saldo akhirnya awalnya 100 juta, kemudian perusahaan mengeluarkan uang 300.000 ya. Jadi tinggal dikurangi 100 juta dikurangi 300.000. Jadinya 99.700.000 ya. Nah, di sini kita tandai ya. Ini pengontrolan juga transaksi di dalam kita melakukan pentransferan ya, data transaksi dari jurnal umum ke buku besar. Jadi di sini yang kita blok adalah cuma kas kecil ya. Kas kecil saja. Selanjutnya kita lihat lagi ke bawah, ada nggak kecil, kas kecil lagi. Tanggal 6 ya. Tanggal 6. Sekarang kita masukkan tanggal 6 ya. Tanggal 6 ya, kemudian masukkan nomor buktinya. Selanjutnya keterangannya apa ya? Apa syaratnya cuma isi keterangan ya, jangan nama akun. Jika nama akun saja dibuat, misalkan di sini kas kecil, orang yang membaca ya, entah itu bosnya atau siapa, nanti kan kebingungan ya. Ini kok semua kas kecil maksudnya apa? Kan gitu. Biarpun kita tahu bahwa debit itu berarti ada uang masuk ke dalam perusahaan, jika kredit itu ada uang keluar. Namun uang masuk ini keterangannya apa? Kan gitu. Nah, tanggal 6 kita lihat ada pendapatan sewa kendaraan ya. Nah, kita ketik pendapatan sewa kendaraan. Nah, di sini kodenya sama ya. 1-101. Nah, di sini jika ada pendapatan maka akan ada uang masuk ya. Ada uang masuk dalam perusahaan sebesar berapa? 3 juta ya. Nah, di sini tandai dengan debitnya. Tinggal kita pindahkan ke dalam buku besarnya. Selanjutnya di sini kita tandai D berarti debit. Selanjutnya kita tambah ya. Kenapa kita tambah? Karena ada uang masuk ke dalam perusahaan ya. Makanya kita tambah 99.700.000 ditambah 3 juta menjadi berapa? 102.700.000 ya. Nah, di sini kita tandai untuk kas kecil tanggal 6 Agustus 2020 sudah kita input ke dalam buku besarnya ya. Selanjutnya kas kecilnya sudah habis ya. Sudah nggak ada lagi. Lihat ke bawah lagi nggak ada ya. Dan kita sudah tandai. Selanjutnya kita input data akun tabungan BCA ya. Nanti kita klasifikasikan untuk akun tabungan BCA berapa saldo akhirnya ya. Jadi pertama kita masukkan tanggal. Jadi tanggalnya tanggal 1 sama, nomor buktinya juga sama ya. Keterangannya modal awal usaha pada tabungan ya. BCA. Jadi kodenya berapa? Nanti lihat di
bagian jurnal umumnya, yaitu 1-102 ya. Taruh sebelah mana debit atau kredit? Ditaruh sebelah debit ya. Kenapa di debit? Karena ada uang kas masuk ke dalam perusahaan dalam bentuk tabungan ya. Selanjutnya kita tinggal salin ya 200 juta ya. Jadi saldo awal tabungan BCA itu adalah 200 juta ya. Selanjutnya kita tandai ya, tandai bahwa transaksi tanggal 1 ini sudah dibuat ya. Nah, ini ada chat lagi apa ini? Lihat dulu. Oh ya, boleh nanti Bapak share ya, nanti di Google Classroom-nya ya. Nanti setiap live session ini Bapak akan share. Supaya bagi yang telat atau yang tidak mengikuti bisa mengikuti lewat YouTube-nya nanti. Nah, di sini Bapak buat live session karena permintaan dari semester kemarin ya. Bapak semester kemarin kasih PowerPoint saja itu ya. Dan video tutorial, tapi kebanyakan minta supaya tatap muka gitu ya. Makanya Bapak untuk semester ini Bapak isi tatap muka secara live ya. Selanjutnya tabungan ya. Kita lihat lagi. Tabungan ke bawah lagi. Nah, tabungan ada nggak? Tanggal 3 ya. Nah, di sini Bapak tandai. Tanggal 3. Tanggal 3 yaitu sewa dibayar di muka ya. Nah, di sini kita isi. Nah, tanggalnya. Isi nomor buktinya. Buktinya. Selanjutnya keterangannya apa? Keterangannya yaitu pembayaran sewa bangunan selama 1 tahun ya. Nah, itu kan lebih jelas. Nanti orang yang baca laporan keuangan itu tahu oh ini pembayaran sewa ya. Nanti bisa mengontrol dah ya keuangannya. Oh, berarti tahun ini perusahaan mengeluarkan sekian untuk bayar sewa ya. Biarpun bayar sewanya di depan ini ya selama 1 tahun. Nah, selanjutnya isi kodenya. Isi kode sewa. Oh ya, tabungannya diisi ya. Karena masih dalam ruang lingkup tabungan, namun pada keterangannya kita isi pembayaran sewa. Jika kita isi semuanya tabungan BCA, pada nama akun ini nanti pimpinan perusahaan tentu akan bingung ya. Entah kepala bagian, entah manajer, entah pimpinan perusahaan, dia enggak ngerti dah itu ya. Memang sih tabungan, tetapi apa sih rincian dari tabungan di sini kan gitu. Makanya harus dibuat perincian seperti ini supaya lebih jelas. Selanjutnya, nah kita lihat pembayaran sewa, berarti ada uang ya, uang kas itu keluar di dalam pembayaran ini, pembayaran gedung ini ya. Berapa? Nah, kita lihat di penjurnalannya tanggal 3 ya. Berapa uang yang keluar? 75 ya. 75 juta ya. Dan nanti isi keterangannya. Kredit ya. Atau Bapak singkat K ya. Dan ini buku besar dalam bentuk skontro ya. Jadi buku besar itu banyak tipe ya. Ada yang tipe T ya, ada yang tipe rangkap gitu ya. Ada yang skontro. Jadi mana yang mau dipilih silahkan ya, sama saja. Tapi yang paling sederhana itu bentuk T. Bentuk T itu memang sederhana, tetapi kekurangannya tidak bisa diisi keterangan ya, cuma ada tanggal dan nominal. Nah, di sini kita kurangi ya, karena ada uang keluar di tabungan BCA untuk membayar sewa bangunan, maka kita keluarkan uang. Maka perusahaan mengeluarkan uang sebesar 75 juta, sehingga 200 juta, ya di sini ada 200 juta, dikurangi 75 juta. Jadi sisa uang kas di tabungan BCA itu sebesar 125 juta.
Selanjutnya lihat lagi di jurnal umum ya. Apakah ada tabungan BCA lagi? Ada ya, yaitu tanggal 4 ya. Nah, kita tandai tanggal 4-nya. Tabungannya saja ya. Nah, kita masukkan sekarang tanggal 4 ya. Tanggal 4, masukkan nomor buktinya. Nah, tanggal 4 yaitu kita lihat di jurnal umum ya. Apa sih transaksi pada tanggal 4 ini ya? Tanggal 4 ini transaksinya yaitu membeli perlengkapan kantor ya di Gramedia. Ya, pembelian perlengkapan kantor ya di Gramedia. Kodenya sama ya. Karena kita mau mengklasifikasikan akun ya, makanya disamakan kodenya. Yaitu kode tabungan, kode akun tabungan BCA. Dan di dalam memberi perlengkapan di sini, kas perusahaan gimana? Masuk atau keluar? Kan gitu sekarang. Jawabannya keluar ya. Karena untuk membayar ya. Karena jika kita membayar kan pasti keluar uang ya. Nah, di sini perusahaan mengeluarkan uang untuk membeli perlengkapan kantor di Gramedia. Nanti dibawa ke sini yaitu tanggal ya ini 350 ya. 350 lalu sebelah kredit ya. Setelah itu nanti dikurangi karena ada uang kas keluar dari perusahaan. Nah, otomatis berkurang. Awalnya 125 juta dikurangi 350.000 jadinya 124.650.000 ya. Selanjutnya ada giro ya. Nah, kita lihat sekarang kok bisa ke giro? Tabungannya udah habis belum? Nah, kalian cek nanti. Tabungannya udah habis, udah ya, udah habis semua. Sekarang kita masuk ke giro ya. Kita mulai dari atas ya ngambilnya ya. Jangan dari bawah atau tengah-tengah itu ya. Nanti kacau nih. Nanti ambil dari atas supaya terurut ya, supaya dia semua kena. Karena ini pembukuan secara manual, lain halnya memakai komputer akuntansi ya, program akuntansi. Kalian tinggal input aja sama setting account. Nah, di sini giro BCA sekarang. Ya, kita buatkan nanti tabelnya ya seperti ini ya. Nanti ada giro BCA tabelnya. Lalu masukkan tanggalnya sekarang ya. Jadi tanggal 1 nomor buktinya. Nanti isi ya keterangannya yaitu modal awal usaha pada giro BCA ya. Nah, di sini nanti ya. Nanti isi nomor referensinya. Kita lihat nomor referensi yaitu 1-103 ya. Debit atau kredit? Nah, karena ini modal awal, pasti ada uang masuk ke dalam kas perusahaan dalam bentuk giro BCA ya. Nanti dimasukkan datanya, lihat di jurnal umum. Karena buku besar ini sumber datanya di jurnal umum ya, bukan di nota atau kwitansi ya, tapi di jurnal umum. Selanjutnya debitnya sebesar 300 juta, berarti ada uang masuk ke dalam perusahaan sebesar 300 juta. Selanjutnya diisi debit, kemudian jumlahkan ya. Nah, di sini saldo awal giro BCA pada tanggal 1 itu adalah sebesar 300 juta ya. Nah, di sini Bapak tandai bahwa transaksi pemasukan kas modal awal usaha pada tanggal 1 pada giro sudah dilakukan. Selanjutnya kita cari giro lagi. Akun giro ya. Akun gironya sebelah mana? Nah, ini ya, tanggal 2 ya. Tanggal 2. Nah, masukkan tanggal 2 pada buku besarnya ya. Nah, di sini Bapak maximize. Nah, tanggal 2. Nanti dilihat di jurnal umum ya. Lalu lihat nomor buktinya. Jadi nomor buktinya. Selanjutnya keterangannya apa ya?
keterangan dari transaksi gironya apa? Ya, yaitu pembayaran, uang muka, pembelian, minibus. Ya, kodenya sama ya, 1-103. Nah, untuk membayar uang muka ini ya, perusahaan harus gimana? Harus mengeluarkan kas perusahaan ya. Kas yang mana dikeluarkan? Kas pada gironya ya. Berarti jika menggunakan giro berarti perusahaan itu menggunakan cek ya. Menggunakan cek. Nanti pembayarannya dikredit ya. Ditaruh sebelah kredit, nanti nominalnya sebesar 120 juta ya. 120 juta nanti kodenya K. Nah, jumlahnya berapa? Karena ini karena transaksi ini membayar uang muka, berarti uang kas di perusahaan itu keluar, berarti saldonya berkurang ya. Jadi 300 juta dikurangi 120 juta, jadinya 180 juta ya. 180 juta jadinya. Selanjutnya lihat lagi ya. Nah, di sini Bapak tandai dulu ya bahwa transaksi tanggal 2 sudah kita input ya. Nah, tujuan kita menandai di sini supaya kita tidak bingung ya. Sekali lagi supaya tidak bingung mana transaksi yang sudah dimasukkan, mana transaksi yang belum ya. Ini masih sedikit ya, nanti jika di perusahaan lebih banyak daripada ini ya. Nah, gironya sudah masuk yang 120 juta. Kita lihat ke bawah lagi, ada nggak giro? Ada nggak giro? Ya ada ya, tanggal 7 Agustus 2020 ya. Nah di sini merupakan uang muka ya. Uang muka pembayaran sewa kendaraan dari langganan atau customer sebesar 3 juta ya. Jadi dari angka ini data ini kita masukkan sekarang ke dalam buku besarnya ya. Jadi masukkan ke dalam buku besarnya, pertama ada tanggal, kemudian ada nomor bukti ya. Ada nomor buktinya berapa. Selanjutnya diisi keterangannya, yaitu keterangan pembayaran uang muka sewa ya, sewa kendaraan dari customer ya. Jadi customer kita membayar uang muka ya untuk menyewa kendaraan ya. Di kodenya sama. Dan jika ada yang membayar sewa atau memberikan uang muka atau deposit kepada perusahaan, berarti ada uang masuk ya ke dalam perusahaan, dan itu nanti bisa menjadi penambah ya dalam kas. Dan untuk itu nanti untuk nominalnya kita taruh sebelah debit ya, karena ada uang kas masuk ke dalam perusahaan. Nah, tambahkan sebelah debit sebesar 3 juta ya, 3 juta lalu kreditnya ya. Nah, di sini ya. Nanti saldonya nanti dianalisa berapa jadinya ya. Nah, di sini debit. Nah, ini 180 ya. 180 juta ditambah 3 juta sekarang ya. Karena ada uang masuk ya. Menjadi 183 juta ya. Selanjutnya ada modal awal usaha ya. Nah, jadi berarti ini Bapak tandai dulu bahwa transaksi ini sudah diinput ke dalam buku besar. Selanjutnya ada modal awal usaha ya. Setelah itu di bawahnya ada modal ya. Nah, di modal ini nanti kita masukkan datanya ya ke dalam buku besar. Nah, masukkan tanggalnya dulu. Setelah itu isi nomor bukti ya. Nanti nomor bukti bisa terpisah juga nanti. Nama akun, modal awal ya, isi keterangan saja modal awal usaha ya. Jadi modal awal usaha itu adalah gabungan semua aset yang dimiliki oleh perusahaan ya. Baik itu aset lancar, aset tetap dan aset lain-lain ya.
Jadi untuk modal nanti kodenya itu adalah 3-101. Lalu ditaruh sebelah mana? Debit atau kredit? Kredit ya. Kredit ditaruh ya. Karena ingat, yang bertambah sebelah kredit itu adalah modal awal ya. Modal awal usaha, pendapatan atau penjualan dan utang ya. Baik itu utang lancar maupun utang jangka panjang ya. Itu ditambahkan sebelah kredit. Jadi di sini kodenya K, berarti saldo awal pada modal awal usaha adalah 600.000 ya. Jadi kita tandai sekarang ya. Tandai bahwa modal awal usaha ini sudah kita inputkan ke dalam buku besarnya ya. Selanjutnya setelah modal awal usaha, kita lihat ke bawah ya. Ke bawah di sini ada minibus ya, merupakan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Namun aset ini disewakan ya kepada customer-nya ya. Dan di sini kita masukkan datanya ya. Kita buat dulu tabelnya ya. Dan di sini Bapak sudah buatkan ya. Tinggal masukkan tanggal. Nah, di sini masukkan tanggal 2 Agustus, lalu nomor buktinya. Lalu diisi keterangannya ya. Jadi keterangan boleh pembelian diisi ya, pembelian minibus gitu. Boleh. Atau minibus saja boleh ya. Isi nomor referensinya ya. Selanjutnya, nah di sini memang isi pembelian karena untuk aset tetap ya. Aset tetap itu setiap tahun nanti akan mengalami depresiasi ya. Makanya kita buat keterangannya awalnya minibus, nanti mungkin ada keterangan yang lain, mungkin depresiasi atau apa ya. Nah, untuk pengadaan minibus ini kita taruh sebelah debit ya. Kenapa ditaruh sebelah debit? Karena dia merupakan akun minibus ini ya, termasuk aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan yang setiap tahun akan mengalami penurunan nilai ya. Penurunan nilai atau istilahnya depresiasi atau penyusutan ya. Dan di sini kita isi D ya. Berarti D di sini debit ya. Berarti ada yang bertambah ke dalam perusahaan itu ya. Apa yang bertambah? Yaitu minibusnya ini ya. Aset tetapnya ya. Yang memiliki saldo awal 180 juta ya. Selanjutnya untuk minibus sudah kita buat, sudah kita pindahkan datanya ke dalam buku besar. Nah, kita tandai ya. Nanti kita kasih warna kuning boleh, terserah kalian mau kasih warna apa ya. Itu sebagai penanda bahwa data untuk minibus ini sudah masuk ke dalam buku besar. Selanjutnya minibus sudah, gironya tadi sudah ya. Nah, inilah fungsinya tanda yang kita berikan ya. Karena ini pembukaan secara manual, lain secara menggunakan Mayop itu beda lagi ya, tinggal input saja. Di sini ada utang usaha ya selanjutnya ya, kita buat tabel nanti utang usaha ya. Jadi kita lihat pada utang usahanya ya. Apakah nah di sini ya transaksinya ada 60 juta ya. Ini berarti bahwa ada penambahan ya. Apa yang bertambah? Utang ya. 60 juta ya. Kok bisa ada utang, Pak? Gitu. Karena ada pembelian minibus sebesar 180 juta, kemudian ada pembayaran uang muka 120 juta. Berarti belum tidak dibayar lunas oleh perusahaan dana transarananya, ya. Sehingga selisihnya itu 180 juta dikurangi 120 juta, itu sisanya masih 60 juta ya. 60 juta ini dijadikan ya sebagai utang nanti yang harus dibayar oleh perusahaan. Jadi masukkan tanggalnya dulu, ya kita pindahkan datanya, nomor buktinya, di nomor bukti, lalu utang usaha ya. Nanti untuk keterangannya kita isi pembelian
atau tunggakan ya, tunggakan pembayaran pembelian minibus ya. Jadi masih nunggak ya, artinya belum lunas ya pembayarannya ya. Jadi nomor referensinya untuk utang usaha itu adalah 2-102 ya. Nah, kita taruh sebelah debit atau kredit ya. Ingat, utang usaha, pendapatan dan modal ditaruh sebelah kredit ya. Sesuai dengan persamaan akuntansi, aset sama dengan utang plus modal ya. Berarti itu berada di ruas kanan, berarti utangnya nanti berada di area kredit ya, kolom kredit. Dan di sini kita taruh ya nominalnya, berapa utangnya, kita lihat datanya di jurnal umum ya. Nah, di sini 60 juta ya. Nah, selanjutnya diisi debit atau kredit ya. Kredit ya. Selanjutnya diisi ini nominalnya ya. 60 juta. Berarti saldo awal ya. Saldo awal perusahaan itu atau transaksi awalnya tanggal 2 ya, Agustus 2020 ada utang sebesar 60 juta ya. Nanti jika ada pelunasan gimana Pak? Di mana ditaruh gitu ya. Nah, pada saat terciptanya utang di perusahaan itu nanti taruh sebelah kredit. Namun pada saat pelunasan 100% nanti berapapun yang dibayar, entah itu cicilan ya, misalkan di 60 juta, kemudian cicilan berikutnya, cicilan pertama itu dibayar 20 juta, berarti 20 jutanya itu ditaruh sebelah debit ya, sebagai pengurang utang usahanya. Nah, untuk utang sudah kita buat, ya tinggal kita blok ya, kita tandai bahwa utang ini sudah masuk ke dalam buku besar. Kita lihat ke bawah lagi ya. Di sini kita harus hati-hati karena ini pembukuan secara manual, jangan sampai ada yang tertinggal ya. Jadi utangnya sudah habis ya, sudah tidak ada lagi utang ya. Selanjutnya kita bisa melangkah selanjutnya. Akun selanjutnya itu adalah sewa dibayar di muka ya. Sewa dibayar di muka. Nanti buat tabelnya, sewa dibayar di muka. Terus kemudian masukkan tanggalnya ya. Tanggal 3 ya. Nomor buktinya dimasukkan, lihat di jurnal umum. Nah, keterangannya apa? Yaitu pembayaran sewa gitu ya. Sewa dibayar, sewa bangunan selama 1 tahun ya. Berarti kita bayarnya di muka ya. Nomor repnya, referensi, kita lihat di jurnal umum berapa sih untuk sewa dibayar di muka? 1-104 ya. Debit atau kredit? Nah, debit ya. Kenapa debit? Karena ada penambahan aset lancar di perusahaan ya. Jadi aset lancarnya bertambah ya sebesar 75 juta ya. Nah, di kredit 0, lalu di sini D itu debit, tinggal dipindahkan angkanya 75 juta ya. Jadi 75 juta. Jadi saldo transaksi awalnya itu adalah untuk sewa dibayar di muka adalah 75 juta. Selanjutnya perlengkapan. Nah, kita lihat lagi apakah ada nggak sewa dibayar di muka lagi ya. Nah, ini kita tandai dulu bahwa sewa dibayar di muka pada tanggal 3 Agustus 2020 sudah diinput ke dalam buku besar. Nah, kita ke bawah lagi, apakah ada sewa dibayar di muka? Kita hati-hati ya, supaya tidak ada yang tertinggal, dan sudah tidak ada ya. Kita bisa pindah ke akun selanjutnya, yaitu akun perlengkapan kantor. Karena tabungan sudah kita buat tadi ya, tadi bisa loncat ke perlengkapan kantor ya. Kita buat tabelnya untuk perlengkapan kantor, nanti dibuat tabelnya. Lalu setelah dibuat tabelnya, masukkan tanggal transaksinya. Jadi tanggal transaksinya tanggal 4 Agustus 2020 ya. Jadi nomor bukti dimasukkan. Kemudian keterangannya apa ya? Isi aja pembelian perlengkapan kantor. Karena perlengkapan kantor ini di akhir bulan ya, akan mengalami penyesuaian. Ya, penyesuaian.
Nanti berapa perlengkapan kantor yang masih tersisa di perusahaan, itu yang dibuat ya. Nanti penjurnalannya itu adalah beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor. Jadi beban perlengkapan kantor sebelah debit dan perlengkapan kantor sebelah kredit. Berarti nanti nilai aset perlengkapan kantor di akhir bulan akan berkurang ya. Nanti berapa yang tersisa nanti perlengkapan kantornya itu ya. Nah, di sini dibuat nomor referensi 1-105. Setelah itu perlengkapan kantor berarti kita taruh sebelah debit ya. Karena ada yang bertambah ya ke dalam perusahaan berupa aset lancar dinamakan perlengkapan kantor ya. Nanti diisi nominalnya 350.000. Ini D. Kemudian jumlahnya diisi ya 350.000. Jadi ini saldo awalnya ya. Pada tanggal 4 ya. Nanti pada tanggal bulan Agustus sampai tanggal berapa ya? Anggap sampai tanggal 30 nanti dibuat penyesuaian. Nanti perlengkapan kantor yang tersisa itu berapa ya? Entah itu di gudang mungkin ditaruh ya. Nanti dicek gitu harus ya. Nanti berapa sisanya, berapa pemakaiannya itu ya dimasukkan ke dalam pembukuannya dan juga sebagai pengurang dari nilai aset perlengkapan kantornya. Selanjutnya biaya iklan. Nah, biaya iklan, kita lihat perlengkapan kantor di sini kita tandai. Nah, kita lihat lagi perlengkapan kantor, apakah ada ke bawah? Ada ya, cuma satu aja. Untuk tabungan sudah kita buat, ya kita bisa loncat ke biaya iklan. Ya. Nah, kita buat biaya iklan, buat tabelnya dulu. Nama akunnya adalah biaya iklan. Lalu masukkan tanggalnya. Jadi tanggal 5 Agustus 2020 ya. Kemudian masukkan nomor buktinya. Jadi nomor bukti ya. Kemudian masukkan rinciannya yaitu pembayaran biaya iklan ya. Ya, biaya iklan isi nomor referensi untuk beban atau biaya itu 6-101 ya. Jadi tanda karakteristik dari beban itu untuk nomor referensi adalah 6 depannya ya. Selanjutnya debit atau kredit? Debit ya. Pak debit karena ada bertambahnya beban ke dalam perusahaan ya. Nah, di sini kita tambahkan nominalnya 300.000 ya. Kreditnya 0. Lalu debitnya kosong, isi di sini D ya, berarti debit. Jumlahnya tinggal dipindahkan yaitu 300.000 ya. Selanjutnya kita blok ya biaya iklan, berarti untuk biaya iklan sudah kita buat. Selanjutnya baru kita masuk ke dalam pendapatan sewa kendaraan ya. Kas kecil sudah kita buat ya, kita bisa loncat ya. Nah, ini fungsinya kita menandai ya masing-masing akun yang sudah diinput ke dalam buku besar. Nah, sekarang pendapatan sekarang. Pendapatan sewa kendaraan. Nah, di sini kita masukkan tanggalnya, yaitu tanggal 6 Agustus ya 2020. Lalu isi nomor buktinya. Nomor buktinya yaitu sekian ya. Lalu isi keterangannya apa ya. Nanti boleh diisi keterangan pendapatan, disamakan saja boleh ya. Referensi berapa? Referensi lihat di jurnal jika anak hafal ya. Jadi nomor referensi ini harus tetap ya. Sekali menetapkan nomor referensi akun harus digunakan terus ya. Sampai perusahaan itu bangkrut ya. Nah, taruh sebelah debit atau kredit ya. Nanti ditaruh sebelah mana? Debit atau kredit? Sebelah kredit ya. Sebelah kredit ditaruh. Nah, kenapa ini penjurnalan juga ditaruh sebelah kredit. Jadi gampang mengingatnya. Dan di sini kita buat keterangan kredit ya. Jadi apapun yang bertambah sebelah kredit itu adalah pendapatan, utang dan modal ya. Nah, dan di sini nominal sudah kita buat 3 juta. Selanjutnya tanggal berikutnya.
kita lihat lagi. Nah, kita tandai dulu ya. Tandai dulu pendapatan sewa kendaraan pada tanggal 6 Agustus 2020 sudah kita inputkan ya ke dalam buku besar ya. Sekarang kita lihat ke bawah lagi. Atas nggak mungkin ya. Cuma lihat ke bawah. Dan ke bawah tanggal 7 ya. Ada nama akun pendapatan sewa. Berarti ada bertambah lagi satu transaksi. Nah, kita tambahkan datanya tanggal 7 Agustus 2020, masukkan nomor bukti. Jadi keterangannya sama, pendapatan sewa, rate-nya sama. Nah, nominalnya berapa? Nah, kita lihat di buku besarnya, yaitu sebesar 6 juta. Ya. Nanti pendapatan ini akan dilaporkan di laporan laba rugi perusahaan. Ya. Jadi pendapatan sewa pada awalnya 3 juta, lalu pada transaksi kedua yaitu sebesar 6 juta. Ya, tinggal ditambah, jadinya 9 juta. Ya. Selanjutnya kita blok ya untuk pendapatannya. Nah, tinggal lagi satu ya, piutang usaha yang belum ya. Nanti buat tabelnya piutang usaha, kemudian dimasukkan tanggalnya, tanggal 7 ya, nomor bukti dimasukkan. Kemudian keterangannya yaitu pembayaran, maaf, mungkin tunggakan ya, tunggakan pembayaran dari customer ya. Jadi customer kita itu ngutang sama perusahaan dana transarananya. Itu yang dinamakan piutang ya. Jika dana transarananya berutang kepada bank itu namanya utang bank ya. Jika berutang dengan yang lain mungkin kepada supplier atau apa nanti namanya utang usaha. Di sini kita buat nomor referensi yaitu lihat di jurnal umum 1-106 ya. 1 menandakan aset ya. Ini sudah fix ya. Jadi 1. Jadi di belakang lagi berapa digit itu bebas, terserah. Yang penting terurut nanti gitu ya. Yang terurut dan rapi nanti gitu ya. Kita taruh sebelah mana? Debit atau kredit? Di debit ya. Kenapa debit? Karena ada yang bertambah di perusahaan. Apa yang bertambah? Aset lancar ya. Jadi piutang usaha itu adalah aset lancar, aset yang bersifat liquid ya. Nah, di sini di 0 lalu D itu debit lalu dipindahkan nominalnya 3 juta. Berarti di sini piutang usahanya saldo awal transaksi pertamanya adalah sebesar 3 juta. Nah, sesudah kita memindahkan dari jurnal umum ke buku besar, selanjutnya kita pindahkan ke neraca saldo. Dan dari neraca saldo ini adalah catatan transaksi yang berisi peringkasan ya, atau kesimpulan saldo akhir dari masing-masing akun. Ya. Yang pertama kita buat, jadi nanti urutannya sesuai yang ada di buku besar. Nanti sumber datanya di buku besar ya. Nanti yang dicari itu adalah saldo akhirnya. Yang pertama ada kas kecil ya. Nah, sini kas kecil. Sini Bapak ambil untuk teksnya di jurnal umum supaya Bapak mengetik. Lalu nah di sini ada debit dan kredit ya. Untuk kas kecil di mana? Debit atau kredit ya. Kita taruh di sebelah debit ya. Karena dia golongan aset. Kita lihat sekarang sumber datanya neraca saldo di buku besar. Lihat saldo akhir. Jadi saldo akhirnya sebesar 102.700.000 ya. Itu saldo akhir. Nanti yang dicari itu adalah saldo akhir. Dan salah satu rumus supaya kalian menghafal di neraca saldo ini ya. Di sebelah kredit itu cuma utang pendapatan dan modal ya. Sisanya itu di sebelah debit ya. Supaya gampang kalian menghafalnya. Selanjutnya setelah kas kecil dilanjutkan dengan kita lihat buku besar yaitu tabungan ya. Jadi Pak mengambil referensinya di jurnal, teks tabungannya juga di jurnal umum.
Lalu untuk angkanya baru Bapak ngambil di buku besar. Dan kita lihat sekarang ya, berapa saldo akhir dari tabungannya, yaitu sebesar 124.650.000 ya. 124.650.000. Nah, kita pindahkan ya, tinggal klik enter ya. Selanjutnya yaitu giro ya. Giro. Nah, kita ambil nomor akunnya supaya kita tidak mengetik lagi. Nah, selanjutnya kita harus sebelah mana? Sebelah debit ya. Dia termasuk kelompok kas ya. Sama dengan pindah ke sheet buku besar, lalu lihat di saldo akhir ya. Saldo akhir di buku besar itu adalah sebesar 183 juta ya. Pindahkan, sebelah kreditnya 0 ya. Selanjutnya kita lihat lagi di buku besar, setelah giro apa? Modal awal ya. Nah, pindah ke jurnal, kita ngambil nomor akun ya. Lalu isi nama akunnya supaya tidak ngetik. Selanjutnya kita baru isi datanya. Untuk modal awal ditaruh sebelah kredit ya. Nominalnya apa? Kita lihat di buku besar ya. Modal awal saldo akhirnya itu adalah 600 juta. Nanti 600 juta ini dipindahkan ke dalam neraca saldo ya. Setelah modal, nah selanjutnya aset tetap yaitu minibus ya. Nah di sini kita lihat di jurnal ya, kita ngambil kode akunnya. Jika kita ngambil kode akun yang di buku besar nanti 0 ya nilainya. Karena mungkin karena link dia ke jurnal, jadi tidak valid muncul angka data yang dikeluarkan. Dan di sini setelah modal itu adalah minibus ya, dan masuk aset tetap ya. Jadi kendaraan. Jadi aset tetap perusahaan itu ada tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan ya. Jadi berapa nilainya? Kita lihat di buku besar ya. Saldo akhirnya sebesar 180 juta. Ini kreditnya 0 ya. Selanjutnya setelah aset tetap yaitu berupa minibus, selanjutnya utang ya. Kita buat utangnya. Nah, utang usaha kodenya 2min102, lalu buat akunnya yaitu utang usaha. Selanjutnya di mana? Ditaruh di sini, debit atau kredit ya. Ingat, untuk utang taruh di kredit ya. Nanti dilihat di buku besar saldo akhirnya berapa ya utang usaha itu ya. Nah, ini transaksinya masih sedikit, ini belum ada pelunasan tunggakan dan lain-lain, ini baru cuma ada penambahan utang saja ya. Jadi utang usaha pada tanggal 2 Agustus 2020 sebesar 60 juta. Nah, di sini kita pindahkan ke neraca saldonya. Selanjutnya lihat lagi di buku besar ya. Nah, setelah utang muncul sewa dibayar di muka ya. Kita cari sewa dibayar di muka, berapa kode akunnya, lalu nama akunnya. Nama akunnya sewa dibayar di muka. Selanjutnya kita taruh debit atau kredit. Kita taruh sebelah debit ya. Karena dia merupakan aset ya, atau aktiva atau harta lancar di dalam perusahaan. Kita lihat saldo akhirnya. Berapa saldo akhirnya? Yaitu 75 juta ya. Jadi 0 ya. Selanjutnya untuk sewa sudah. Kita lihat buku besar lagi, ada perlengkapan kantor ya. Perlengkapan kantor berapa kodenya? 1min105 ya. Nanti tinggal dipindah-pindah sama dengan lalu pindah ke sheet jurnal umum, lalu klik perlengkapan kantor ya. Supaya tidak mengetik lagi ya. Ini masih sedikit, jika akunnya banyak kan lumayan tuh ya, capek ngetiknya. Perlengkapan kantor di sini kita lihat di buku besar berapa saldo akhirnya, 350 juta ya. Tinggal dipindah
Selanjutnya setelah pelengkapan kantor. Nah, setelah pelengkapan kantor ada biaya iklan, ya. Biaya iklan kodenya 6-101, ya. Namanya biaya iklan, ya. Biaya iklan nanti taruh sebelah debit, ya. Karena beban itu bertambah sebelah debit. Nanti beban itu kita lihat di berapa saldo akhirnya di buku besar, ya. Sebesar 300.000, ya. Setelah iklan, kita pindah lagi ke buku besar, ya. Buku besar, kita lihat pendapatan sewa kendaraan, ya. Kita pindah ke jurnal umum untuk mendapatkan kodenya, supaya tidak mengetik lagi, ya. Pindah lagi ke jurnal umum dari neraca saldo, supaya tidak mengetik. Nah, untuk pendapatan sewa, berapa saldo akhirnya? Saldo akhirnya nanti bisa dilihat di buku besar. Nah, di sini lihat, ya. Di awalnya ini, ya, 9 juta, ya, saldo akhirnya. Tinggal dipindahkan ke neraca saldonya dan ditaruh sebelah kredit, ya. Selanjutnya yang terakhir di buku besar ada piutang usaha, ya. Jadi piutang usaha kodenya 1-106, lalu dibuat ke nama akunnya piutang usaha, ya. Nanti berapa nih? Debit atau kredit? Di debit. Kenapa di debit? Karena dia termasuk golongan aset, ya. Nah, di sini saldo akhirnya dilihat. Jadi saldo akhirnya itu sebesar 3 juta. Dan di kredit 0. Sekarang baru kita jumlahkan, ya. Jumlahkan berapa di debit dan berapa di kredit. Nanti jumlahnya harus sama, ya. Jika berbeda berarti ada kesalahan, ya. Mungkin kesalahannya di jurnal, mungkin juga kesalahannya di buku besar dan harus dilakukan audit, ya. Dan itu ada caranya, ya. Nah, dari total semuanya sebelah debit ini kita mendapatkan angka 669 juta, ya. Nah, kita lihat di kredit, mau nggak hasilnya 669 juta, ya. Kita pakai sum untuk jika menggunakan Microsoft Excel, jika menggunakan kalkulator bisa digunakan secara manual. Nah, ini, ya, sama, ya. Di kreditnya juga 669 juta, ya. Berarti sudah balance, ya. Jika tidak balance berarti ada kesalahan, ya. Di sini biasanya paling sering terjadi angkanya itu tidak sama, ya. Oke, di sini 669, di sini 667 itu misalnya. Dan itu harus diselidiki, ya. Jangan dibiarkan, harus diselidiki, ya. Intinya harus balance, ya. Jika nggak balance berarti ada kesalahan di buku besar atau di jurnal umumnya. Baik, itu penjelasan cepat, ya, mengenai transaksi, yaitu pengontrolan transaksi yang ada di perusahaan secara internal. Nah, dari pengontrol ini perusahaan akan mengetahui, ya, berapa saldo akhir dari masing-masing akun di sini, ya. Dari ini 102, 124 atau 83, ya. Jadi jika terus berkurang kan perusahaan harus melakukan, ya, sebuah aksi, entah itu menambah kasnya atau gimana, ya, atau menambah kas dari tabungan ke kas kecil atau dari giro ke kas kecil, ya. Mungkin ada pertanyaan lewat chat saja. Mungkin ada pertanyaan. Tidak ada? Sudah mengerti, ya? Tidak ada bertanya? Gimana? Ada yang bertanya? Berapa orang yang hadirin? 21 orang, ya. Baiklah, nah, tidak ada yang bertanya, maka oh ya, nanti buat tugasnya juga, ya. Tugasnya, ya. Nanti tugas pertemuan ketiga silakan dikerjakan. Bapak sudah upload di Google Classroom-nya. Batas akhirnya besok, ya. Pilihan ganda, ya. Pilihan ganda. Baiklah, karena saya Pak coba jelaskan kembali pengertian dari neraca saldo.
Nah, pengertian dari neraca saldo. Jadi neraca saldo adalah sebuah catatan transaksi yang berisi ringkasan saldo akhir dari masing-masing akun, ya, masing-masing akun, sehingga perusahaan bisa tahu, ya, saldo akhirnya berapa, ringkasan, ya, atau kesimpulan sebelum dipindahkan, sebelum dibuat menjadi laporan nanti, ya, entah itu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas atau cash flow, ya. Bapak mau tanya kenapa tugasnya tidak bisa diakses. Nah, coba kita lihat, Pak share lagi. Ya, kita dulu. Pindahkan dulu. Mana ini Mozilla-nya nih? Kita dulu. Kemungkinan karena email, ya. Email kamu itu tidak terdaftar, ya. Terdaftar di Google Classroom-nya, ya. Yang kedua itu kemungkinan dari bapaknya, dari bapak sendiri. Ada settingan. Kita dulu. Mana ini? Ya ini. Nah, ini ada settingan yang mungkin ya, yang mungkin Pak share. Nah, ini ya. Ini kelas berapa ya? Nah, kelas Y ya. Karena tadi ada juga sistem informasi akuntansi. Kelas Y. Nah, kita lihat ya. Nah, ini ya. Biasanya untuk tugas. Nah ini ya. Kenapa tidak bisa diakses ya? Coba Bapak lihat. Kemungkinan itu adalah kalian menggunakan email yang tidak terdaftar di Google Classroom-nya, ya. Nah, coba dilihat sebagian settingnya. Rasanya tadi sudah Pak centang bagian. Nah, di sini tanda settingannya. Kok tidak keluar? Oh ini ya, masih tercentang ya. Benar tidak bisa diakses ya. Karena masih dicentang bagian restrict to user in Mexico Indonesia. Ya. Nah sekarang coba yang tidak mengakses, yang tidak tadi yang kesulitan mengakses tugasnya, silakan dicoba kembali. Ya, Pak sudah tidak centang bagiannya, bagian pembatasannya itu. Nah, silakan dicoba kembali. Nanti jika tidak bisa dicari lagi. Bisa di WA lagi sama Bapak ya, atau di grup ya, di forum itu. Nah, ini sudah. Ya. Ada lagi yang bertanya mungkin sebelum Bapak akhiri? Ada yang bertanya? Ya, jika diam, tidak ada yang bertanya. Baiklah, karena tidak ada yang bertanya, maka untuk materi tentang kontrol internal untuk transaksi keuangan, Bapak akhiri ya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam.